Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uferianto. Nah, di sini saya sebagai ketua kelompok Samadyo dari kelompok 6, yaitu dengan nama kelompok Protozoa yang beranggotakan 11 orang. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang reproduksi seksual pada bunga. Nah, ada yang tahu nggak bunga apa yang selalu mekar? Ada tahu nggak? Bunga yang selalu mekar adalah bunga cintaku kepadamu yang selalu mekar tak akan layu. Ya, saya jelasin tentang reproduksi seksual pada bunga. Kalau untuk yang pertama, reproduksi seksual dilakukan dengan pertemuan atau peleburan fertilisasi sel kelamin, sel sperma, dan sel telur. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk proses pertamanya ialah disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Proses penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala kucing. Proses penyerbukan dapat dibantu oleh hewan seperti lebah dan lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang anin atau anemogami. Anemogami adalah tanaman yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Di sini fungsi angin adalah memindahkan serbuk sari atau sel kelamin jantan ke putik sebagai sel kelamin betina. B. Serangga atau entomogami. Entomogami adalah proses penyerbukan pada bunga tanaman yang dibantu oleh serangga. Fungsi serangga adalah membawa dan memindahkan serbuk sari ke putik. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki ciri-ciri yang menarik sehingga serangga mau mendekatinya, seperti memiliki warna bunga yang menarik atau cerah seperti kuning, menghasilkan nektar atau madu, memiliki aroma bau dan yang khas. Saya akan membahas mengenai burung atau ornitogami. Ornitogami adalah proses penyerbukan pada bunga tanaman yang dibantu oleh burung. Fungsi burung adalah membawa dan memindahkan serbuk sari ke putik. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu burung ialah cangkring atau dadap, kelelawar atau kiropterogami. Kiropterogami adalah proses penyerbukan pada bunga tanaman yang dibantu oleh kelelawar. Fungsi burung adalah membawa dan memindahkan serbuk sari ke putik. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar adalah bunga menghasilkan nektar, bunga memiliki warna yang menarik, bunga menghasilkan bau, dan bunga yang mekar pada malam hari. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar adalah tanaman kering. Kini saya akan menjelaskan tentang pembuahan. Serbuk sari pada bunga tumbuhan memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Ketika serbuk sari telah menempel pada kepala putik atau yang disebut dengan stigma yang berasal dari tumbuhan tersebut, maka serbuk sari ini akan menyerap ke dalam air. Kemudian serbuk sari akan tumbuh menjadi kecambah membentuk bulu sari. Nah, setelah kecambah membentuk bulu sari ini tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif yang terletak di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua, yaitu inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Audio Jungle. Anemogami adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan cara anemogami memiliki ciri-ciri dengan berikut. Pertama, bijinya kecil. Kedua, bijinya dengan dan yang tidak sedikit dan atau banyak. Contoh tumbuhan yang penyebarannya dengan anemogami adalah biji bunga bergenjang. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Hidro artinya air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara hidrokori memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan hidup di dekat daerah perairan, misalnya di pantai, ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan cara hidrokori adalah pohon kelapa dan bakau. Materi yang saya sampaikan tentang zokori.
Zokori terbagi menjadi 4. Yang pertama, entomokori. Entomokori adalah proses penyebaran biji atas perantara serangga. Yang kedua, chiropterokori adalah proses penyebaran biji atas perantara. Yang ketiga, ornitokori. Ornitokori penyebaran biji atas perantara burung. 4. Mammokori adalah penyebaran biji atas perantara mamalia. Antropokari. Antropokari adalah proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Pro artinya manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat berlangsung dengan sengaja ataupun tidak. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia sengaja apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Sebagai contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanamkan biji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Ini juga ada sifat keturunan reproduksi seksual. Reproduksi seksual dihasilkan dari peleburan inti sel kelamin jantan yaitu sel sperma dan inti sel kelamin betina yaitu sel telur. Sifat keturunan dari tumbuhannya merupakan gabungan. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam penjelasan materi maupun dalam penampilan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari konservasi.